Selamat pagi, God's Beloved Church. Pagi. By the way, walaupun sudah agak telat, saya mau ucapin Kong Sifat Hai buat semuanya. Walaupun Anda merayakan atau enggak, revelation-nya Jesus adalah angpau terbesar buat kita. Amin. Karena dia berdarah-darah buat saudara dan saya. Dia mengorbankan dirinya sendiri buat saudara dan saya. Dan itu adalah angpau terbesar dalam hidup kita. Dan juga Happy Valentine's Day, walaupun sudah lewat. Karena Jesus is the greatest lover. Dia menyerahkan nyawanya. Dia bukan cuma kirim bunga. Dia nggak cuma kirim berkat doang. Dia sendiri yang menyerahkan dirinya penuh dengan kerelaan buat saudara dan saya. He's the greatest lover. Nggak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus kita. Amin. So hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan juga saya mau ingatin kita di tempat ini bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Bukan suatu kebetulan, tiba-tiba saya menjadi jemaatnya GBC. Saya bangun tidur tiba-tiba menjadi jemaatnya GBC. Nggak ada yang kebetulan. Dan Bapak Ibu yang sekarang randomly menyalakan YouTube dan mendengarkan message ini juga nggak ada yang kebetulan. Dan saya cuma diingatkan bahwa nama gereja kita adalah God's Beloved Church. Bukan God's Loving Church. Walaupun yes, we all love God. Kita semua mengasihi Tuhan. Tapi perlu kita ketahui balik lagi ke dasar identitas kita. Kita adalah the beloved of God. Kita adalah objek kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Kenapa saya mau mengingatkan itu? Kadang kita GBC somehow tuh kelupaan. Atau lewat gitu aja. Tapi pagi ini saya diingatkan lagi. Coba kasih tahu lagi. You guys are my beloveds. Dan yang ngomong itu bukan Pastor Fedri Bapak Ibu. Kalau Pastor Fedri ngomong gitu ke kalian, geli gitu. Tapi yang ngomong itu our Jesus. Dia katakan, you are my beloveds. That's why I died for you. I gave my life for you. Kita adalah the beloveds of God. Dan beloved itu job desk-nya apa? Be spasi loved. Dikasihi, enjoy terus, bombardir terus dengan kasihnya Tuhan. Maka hasilnya apa? Kita otomatis akan juga falling in love with Him. Karena memang di 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, we love because He first loved us. Kita mengasihi karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Mungkin ada yang di antara saudara-saudara yang tidak mengasihi diri sendiri. You hate yourself. Mungkin. Karena pengalaman buruk, karena kesalahan yang saudara lakukan. But receive His love and you will learn to love yourself. And then you will learn to love your family. You will learn to love your wife, your husband, your children. Okay? We love because He first loved us. Jadi, God's Beloved Church, you are God's beloveds. Saudara-saudara semua adalah objek kasihnya Tuhan. Dia nggak marah sama saudara lagi. Dia tergila-gila mencintai saudara. Mungkin kedengarannya klise, tapi memang kebenarannya seperti itu. Dia tergila-gila mencintai saudara dan saya. Biarkan itu masuk sampai ke jiwa terdalam kita bahwa Tuhan Yesus mencintai kita. Dia tergila-gila mencintai kita Bapak Ibu. Itu bisa memberikan kita kekuatan dalam menghadapi hari-hari ini. Sekarang penting sekali kita membombardir dengan kabar baik. Kenapa? Kalau kita baca di Mazmur 91 ya, kita dilindungi dari apa? Pestilence, sakit penyakit. Betul? Sakit penyakit sekarang yang lagi hot ini apa? COVID-19. Oke? Terus di situ juga dikatakan ada panah-panah api. Kalau saudara sekarang, ya pasti semua tahu lah ya, daerah Ukraina situ tuh lagi perang segala macam. Itu dan mungkin nggak tahu nanti ada apa lagi ya dari yang kita baca di Mazmur 91. Sakit penyakit udah ada, merajalela, seolah-olah merajalela. Terus yang kedua peperangan, sekarang sudah mulai di Ukraina. But kita tetap declare seperti tadi yang dinyatakan, dideclare sama worship leader kita Deborah bahwa kita aman di dalam Kristus. Saudara dan saya aman di dalam Kristus. Kita percaya, kita keep declaring, we believe, that's why we speak. Jangan cuma sampai di believe doang. Oh saya percaya, tapi saudara pelit berkata-kata. Jangan, sayang.
Bukannya suatu aturan atau rutinitas atau law. No. We believe that's why we speak. Seperti Tuhan kita, dia believe and then dia speak. Ketika dia melihat kegelapan, dia katakan, ouch, gelap banget. No. Tuhan katakan, jadilah terang. Boom. Dan terang itu jadi. Jadi kita juga belajar, we believe, that's why we speak. Karena dalam satu hari itu nggak tahu ya berapa ribu kata, antara pria itu sekian ribu, wanita itu sekian puluh ribu katanya. Dengar ya, pria sekian ribu, wanita sekian puluh ribu katanya. Katanya, nggak tahu deh menurut saintifik itu bener nggak ya. Tapi setiap hari kita berkata-kata. Dan apa yang kita perkatakan itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan berasal dari apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. So, pay attention. Perhatikan apa yang kita makan setiap hari. Apakah mengikutin terus statistik COVID, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, angkanya sekian ribu kita hafal semua. Atau kita ikutin Ukraina sekarang gimana, Rusia sekarang gimana. Kalau itu yang kita bombardir, penuhin our mind dengan itu, yang pasti hasilnya fear. Betul? Nah, jadi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan mengenai fear. Bagaimana, kan tema tahun ini adalah apa? The Year of Glory of the Latter House, betul? Saya sangat encourage, setengah push, setengah desak juga, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua sudah memilih menjadi jemaatnya GBC, please dengerin sermon in-house kita. Kalau saudara memilih ini sebagai your local church, your home church, please dengerin sermon rumah kita. Artinya apa? Di rumah juga play again. Karena saya sangat diberkati sama Pastor Yudi punya sermon, Pastor Lita, Pastor God, terlebih senior pastor punya sermon. Itu udah wajib. Apalagi kita yang terlibat di dalam pelayanan. Wajib. Dengerin, karena kita tahu bahwa bukan secara kebetulan random Tuhan memilih Pastor Yudi menjadi senior pastor kita. Bukan random, tiba-tiba, ayo udahlah nggak ada yang mau jadi ini, Pastor Yudi aja. No, itu ada divine punya arrangement. Dan Pastor Yudi dikasih tema ini, dan Pastor Yudi dikasih word firman melalui Pastor Yudi, dan saya benar-benar nge-push buat kita jemaat GBC, terlebih yang terlibat di dalam pelayanan. Please, you guys have to listen to Pastor Yudi punya sermon. Bukan cuma suatu kewajiban, tapi you guys yang akan diberkati. Apalagi sermon-sermon yang Pastor Yudi menjelaskan mengenai tema tahunan kita. Itu wow, kemarin saya dengerin lagi, so blessed. Banyak sekali. Itu satu sermonnya Pastor Yudi mungkin 3 sermonnya saya. Tapi ya kita sangat diberkati. Jadi hari ini kita akan lihat juga dari Ezra. Oke? Kita lihat dari firman Tuhan. Dan yang nanti kita akan lihat adalah mengenai waktu bangsa Israel itu disuruh pulang membangun kembali bait Allah. Ya kan? Sesuai dengan tema tahunan kita. Nah, kita lihat di Ezra 1 ayat 3. Jadi sebelum ini Raja Koresh itu, waktu saya baca, kok lucu ya? Dia bukan orang Yahudi, tapi dia nurut banget sama Allahnya Israel gitu. Jadi kita melihat bahwa Tuhan kita benar-benar punya otoritas. Dan kita lihat di ayat 3 ini adalah Tuhan memberikan perintah kepada si Raja Kores ini, dan dikatakan gini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, mereka ada di dalam Babylon itu, dan tiba-tiba Raja Kores ngomong gini, siapa di antara kamu umatnya, Allahnya menyertainya. Waktu saya baca ini aja saya sudah sangat diberkati. It's a declaration. Kalau kamu adalah umatnya Tuhan, maka Tuhan kamu menyertai kamu. Identity. Saudara-saudara, it's talking about identity. If you are God's people, then God is with you. As simple as that. Waktu saya baca ini aja, saya sudah diberkati. Dan ini keluar dari mulut seorang non-Yahudi. Tapi Tuhan bisa pakai siapa aja pada waktu itu, oke? Terus biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi sekali lagi, this is talking about identity, Bapak Ibu. Identitas saudara dan saya. Makanya tadi saya juga sempat mention, you are God's beloved.
Bukan cuman Allah menyertai saudara-saudara, Allah mencintai saudara-saudara. Amin. Terus kita lihat next ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak. Di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi bukan cuman, oke, you guys balik ke Yerusalem, bangun kembali bait Allahnya. Tapi dia memberikan perintah harus disokong, harus disupport, harus didukung oleh penduduk setempat dengan apa? Perak dan emas, harta benda dan ternak. Jadi mereka bukan cuma disuruh, oke, pulang, tangan kosong. No, Raja Kores memberikan perintah, penduduk-penduduk di sana harus supply, harus support, harus dukung perak, emas, harta benda, dan ternak. Jadi kalau kita berbicara mengenai the glory of the latter house, itu kalau Pastor Rudy jelaskan bahwa kitalah latter house itu. Oke? Jadi jangan kaget ketika saudara di tahun ini, ketika kita menjalani tahun ini, saudara juga disokong oleh orang-orang yang tadinya saudara tidak mengira-ngira mereka akan mensupport saudara. Oke? Dan juga di sini emas, perak, harta benda dan ternak. Jangan kaget kalau tiba-tiba saudara hari ini diberkati secara materi berlimpah-limpah. Say amin. Oh, nggak ada yang mau berkat materi ya? Nggak ada yang mau punya rumah baru? Saya mau punya rumah baru. Wah, Matthew angkat tangan. God bless you, Matthew. Papanya nggak angkat tangan, Matthew yang angkat tangan. Bukannya kita terfokus sama materi, tapi kita lihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan juga mau memberkati anak-anaknya dengan materi. Kalau kita tidak diberkati terlebih dahulu, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? We are blessed to be a blessing. Oke? Yang sedang membangun rumah, Tuhan juga akan mengisi rumahnya dengan hal-hal yang mereka sukai. Oke, Ko Arif? Nah, terus di situ kita lihat bahwa bukan cuma kasih perintah pulang, tapi disupport juga. Oke? Dan kita ketika tahun ini kita menjalani tahun ini, expect great things to happen. Setiap tahun kita juga expect great things. Oke? Tapi jangan punya pemikiran, setiap tahun juga gini-gini aja. No, stop it. Memang itu suatu godaan. Ketika kita belum melihat bait Allah terbangun, mungkin sebelum-sebelumnya mereka udah sekian lama di Babylon itu udah menjadi jajahan, mindset mereka itu sudah tertanam, kena brainwash lah, something like that. Maybe kita sudah lama sekali. Kalau Pastor Yudi jelaskan bahwa selama hampir 2 tahun ini kita seperti tawanan. Ya kan? Isoman, WFH, apa segala macam, ketemu orang udah nggak boleh salaman, segala macam. Kita juga berasa seperti tawanan. Tapi ya secara spiritualnya kita tidak ditawan. Secara spiritualnya kita tidak. Karena puji Tuhan kita masih terus bisa dibombardir dengan kabar baik. Tinggal kita milih. Mau menerima itu atau mau menerima kabar buruk. Oke? Terus kita lihat lagi. Next. Nah, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ini diulang lagi Bapak Ibu di ayat 6-nya, bahwa mereka harus disokong, mereka harus dibantu. Jadi in a way, tahun ini Bapak Ibu harus diberkati. Terima nggak itu? Secara terpaksa, mau nggak mau, Bapak Ibu, saudara-saudara tahun ini harus diberkati. Puji Tuhan. Yes. Karena diulang sampai 2 kali. Dan ini adalah tema tahunan buat kita, GBC. Kalau buat yang mendengarkan yang dari gereja lain, saya nggak tahu. Yang pasti ini adalah Tuhan kasih melalui Pastor Yudi untuk GBC. Oke? Jadi, mau nggak mau, secara terpaksa, tahun ini kalian pasti diberkati. Amin. Sudah dikonfirm, ya kan? Nah, sudah diberkati, ya kan? Nah, Bapak Ibu, kita semua sudah diberkati. Dan kita akan melihat manifestasinya. Amin. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa seorang Raja Kores dipakai Tuhan untuk memberikan perintah seperti ini. Dan sangat-sangat jelas ini adalah di Esra 1, Bapak Ibu. Dan it's talking about materi.
emas, perak, harta benda segala macam. Jadi kita jangan takut dengan material blessings. Tidak perlu takut. Dalam membangun gereja kita perlu, dalam menjalani hidup kita perlu itu. Oke? Untuk menikmati tempat ibadah ini kita perlu ini, materi, sound system lah, apa segala macam. Dan yang paling penting di sini kita perlu bayar uang sewa ke pihak gedung. Itu semua bukan cuma pakai doa, tapi kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan memberkati finansial kita. Dari finansial kita membayar uang sewa. Gitu loh. Oke? Terus, jadi tahun ini kita sudah diberkati, saudara pasti melihat manifestasinya. Oke? Nah, terus kita lihat bagaimana perjalanannya. Apakah itu lancar sampai selesai? Apakah seperti hidup kita? Ada ups, ada downs, kadang kita takut, kadang kita bisa punya iman. Apakah perjalanan mereka juga lancar, nggak ada tantangan apapun, tidak ada COVID, tidak ada tantangan di bisnis, tidak ada tantangan di kesehatan, tidak ada tantangan apapun. And then ayat 4 langsung tiba-tiba boom, semuanya sudah selesai. No. Nggak seperti itu. Kita lihat di Esra 3 ayat 3. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Nah, bagian ini saya encourage Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya dengerin lagi sermonnya Pastor Yudi. Di situ dijelaskan lebih details lagi. Oke? Nah, sungguh pun mereka ketakutan. Bangsa Israel ini ketakutan terhadap penduduk negeri. Tadi bukannya Raja Kores, raja yang sangat berkuasa pada waktu itu sudah memberikan suatu perintah agar mereka pulang. Artinya somehow harusnya tuh mereka tenang dong. Ya nggak? Dan juga di depan Tuhan udah bilang, sudah declare melalui mulutnya Kores ini bahwa bagi umatnya Allah menyertainya. Betul? Tadi kan sudah dibilang di ayat 3 tadi, Esra 1. Umatnya diberkatinya. Umatnya diberkatinya. Artinya mereka sudah dikasih tahu mengenai identitas mereka. Mereka adalah umatnya, Allah menyertai mereka. Tapi tidak semuanya berjalan dengan lancar, sempurna. Sama juga dengan hidup kita. Kadang kita bisa planning, tapi ada aja masalah. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tidak akan mengalami masalah apapun lagi di dunia ini. That's a lie. Itu adalah sebuah kebohongan Bapak Ibu. Itu bisa bikin orang depresi. Ketika dia udah terima Tuhan Yesus dan dia menghadapi masalah, dia akan mempertanyakan, is God real? Apakah Tuhan itu nyata? Kenapa saya udah menjadi orang Kristen masih mengalami masalah? Masalah itu tetap ada. Cuman bedanya respon kita dan bersama siapa kita hadapin masalah itu. Ketika saudara belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, engkau menghadapi masalah seorang diri. You have to based on your own strength. Before you receive Christ. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, masalahmu menjadi masalah dia. Enak kan? Jadi bukannya Tuhan gak pernah menjanjikan kamu gak akan punya masalah. Oke? Kamu udah jadi anak saya, kamu tidak akan punya masalah. No, yang Tuhan janjikan apa? Ketika kamu menghadapi masalah, I am the solution. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau masuk ke dalam lembah kekelaman, I am there with you. Wah, justru itu memberikan kelegaan kalau buat saya. Oke? Jadi mereka juga mengalami ketakutan. Jadi kalau kita ketika hari Minggu kita sudah diingatkan identitas kita, ya kan? Hari Senin, Selasa mungkin masih ingat, hari Rabu ketika kita menghadapi tantangan kita mengalami ketakutan. Itu hal yang wajar. Tidak perlu merasa condemn, tidak perlu merasa bersalah karena kita takut. Tapi ketika kita merasa takut, apa respon kita? Seperti yang tadi saya bilang, ketika kita menghadapi masalah, apa respon kita? Di sini kita bisa lihat. Ketika mereka ketakutan terhadap penduduk negeri ini, terhadap penduduk negeri, apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan kekuatan mereka memikirkan strategi bagaimana menghadapi penduduk negeri ini. Apakah seperti itu? No. Yang mereka ambil, keputusan yang mereka ambil, mungkin hari-hari ini akan dibilang nggak practical, Pastor. It's not practical, nggak relevan.
Mereka ngapain? Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Ketika mereka takut, mereka mempersembahkan korban bakaran, Bapak Ibu. Ketika mereka takut, mereka mempersembahkan korban bakaran. Di situ dikatakan, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. That's a wisdom, saudara-saudara. Ketika mereka sudah dikasih tahu identitasnya, Allahmu menyertaimu. Jika engkau you are God's people, then God is with you. Tapi ketika mereka berjalan menuju mau membangun kembali bait Allah itu, mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Oke, tetap ada ketakutan. Jadi kalau kita bisa merasakan takut, itu jangan terlalu besar-besarkan. Itu hal yang wajar karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi jangan tenggelam di dalam ketakutan itu. Jangan membesar-besarkan ketakutan itu. Tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Mereka mempersembahkan di atasnya korban. Oke? Jadi waktu kita ketakutan, kita juga mempersembahkan korban. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa Yesus adalah korban bakaran kita, Bapak Ibu. Oke? Yesus adalah korban bakaran kita. Jesus is our burnt offering. Kita bukan hanya lihat bayangan lagi. Kita lihat esensinya. Tuhan Yesusnya, the perfect Lamb of God, sudah dikorbankan buat saudara dan saya. Dan kita tidak perlu lagi cari binatang, domba jantan lah, apa segala macam, tidak perlu lagi. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana. Oke? Jadi mungkin kelihatannya tidak praktikal. Loh, kok waktu mereka mengalami ketakutan, kenapa malah mempersembahkan korban? Bukannya memikirkan strategi, ini ada, mungkin mereka mau attack kita atau segala macam. Tapi itu adalah hal yang paling praktikal, Bapak Ibu. Mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Artinya apa? They go to God when they are fearful. Ketika mereka ketakutan, they run to God, bukan run from God. Oke, jadi ketika kita juga mungkin ada mengalami ketakutan masing-masing beda. Ada yang takut sakit penyakit, ada yang takut mengenai finansialnya, ada yang takut keluarganya berantakan, ada yang takut parentingnya, ada yang takut macam-macam. Segala macam ketakutan akan mampir ke kita. Cuman tergantung kita mau membiarkan ketakutan itu bersarang nggak. Kita punya pilihan, saudara-saudara. Kita punya pilihan. Nah, mereka memilih run to God, lari ke Tuhan, fokusnya ke Tuhan. That's why mereka mempersembahkan korban bakaran. Nah, kita akan lihat sedikit details dari korban bakaran ini. Next. Nah, ini adalah first mention-nya korban bakaran. Oke? Korban bakaran itu di Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh, Nabi Nuh yang Noah's Ark itu, ini setelah itunya udah berhenti. Oke? Dan airnya sudah surut. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini kita lihat di Kejadian 8 ayat 20 ini bahwa ini air bahnya itu udah surut. Oke? And then Nuh sebagai respon bahwa Tuhan sudah tidak marah lagi, dia mempersembahkan korban. Jadi korban bakaran itu berbicara mengenai apa? Bahwa Tuhan sudah tidak marah lagi. Oke? Nah, kalau waktu zaman yang tadi kita baca di Esra itu, mungkin mereka masih melakukan itu sebagai suatu ritual. Oke, kita persembahkan aja korban bakaran. Biasanya nenek moyang kita seperti itu. Tapi kalau hari ini kita sudah tahu esensinya. Korban bakaran itu berbicara mengenai Yesus, Bapak Ibu. Oke, it's talking about Jesus. Jadi ketakutan apapun yang kita hadapin, jawabannya Yesus. Enggak praktikal. Ya, you guys boleh memilih itu, tapi kita di sini mau sama-sama belajar dari firman Tuhan. Oke? Di ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, jadi korban bakaran itu yang adalah tipologi dari Yesus itu adalah persembahan yang harum buat Tuhan. That's why ketika mereka mengalami ketakutan, mereka mempersembahkan korban bakaran, itu juga mereka mengingatkan Tuhan. Kalau buat mereka nggak ngerti.
bahwa itu mengenai Yesus. Tapi buat kita mengerti bahwa ketika kita mengalami ketakutan, we run to God dan juga mempersembahkan korban bakaran itu justru adalah suatu persembahan yang harum buat Tuhan. Oke? Terus berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi konteksnya, the first mention dari burnt offering atau korban bakaran adalah Tuhan tidak marah lagi. Dan juga aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini adalah janjinya Tuhan. Jadi korban bakaran itu sangkut pautnya dengan pengampunannya Tuhan. Dia tidak marah lagi Bapak Ibu. Oke, so sekarang kalau mungkin kita sering mendengar karena bahasa Indonesianya sama bahasa itunya mirip. Kurban sama korban. Jadi kalau kita sekarang mendengarkan korban, kita ingat lagi, it's about Jesus Bapak Ibu. Tuhan Yesuslah yang menjadi korban yang sempurna itu buat saudara dan saya. Oke? Nah ini di Imamat 3 kita bisa lihat Tuhan Yesus adalah tipologi dari korban bakaran. Bukan tipologi. Jadi kalau minggu lalu Pastor Gad sempat mention bahwa the old is the new concealed. The new is the old revealed. Jadi perjanjian lama itu sebenarnya menceritakan mengenai Yesus, cuman disingkap, ditutupi seperti sebuah misteri. Oke? Perjanjian baru adalah perjanjian lama yang dibukakan. Jadi kita lihat Imamat ini dia berbicara mengenai apa? Offering. Ada 5 macam offering. Tapi yang pertama adalah burnt offering, korban bakaran ini. Nah, korban bakaran inilah yang tadi kita lihat bangsa Israel di kitab Esra tadi mempersembahkan korban bakaran. Oke? Nah, jadi di ayat 3 dikatakan jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Jadi ini adalah tipologi dari Yesus yang tidak ada dosa sama sekali, tidak ada cacat celah sama sekali Bapak Ibu. Itulah korban bakaran buat saudara dan saya. Oke, Tuhan Yesus sempurna, tidak bercelah. Itulah kualitas korban bakaran buat saudara-saudara dan saya. Kualitasnya setinggi itu. Oke, terus kita lihat next ayat 4. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Nah ini waktu itu saya pernah bikin contoh di sini kalau nggak salah pakai unicorn ya, boneka unicorn. Saya bawa pisau juga waktu itu. Nah jadi saya misalnya orang berdosa, saya membawa korban bakaran saya yang tidak bercela tadi. And then saya harus tumpang tangan ke lembu ini. Ini ada apa? Adalah gambaran dari apa? Divine exchange. Kesempurnaannya dia, ketidak ada celaannya dia, pindah ke saya. Oke? Dosa saya, kan saya kenapa mau membawa lembu ini? Karena saya tahu saya berdosa. Dosa-dosanya saya, jijik-jijiknya saya, jorok-joroknya saya, pindah ke lembu ini. Oke, jadi itu yang dilakukan dan seperti itulah korban bakaran itu dilakukan. Terus, jadi terjadi divine exchange, terjadi pertukaran ilahi. Jadi Tuhan Yesus di atas kayu salib itu juga melakukan itu, pertukaran ilahi. Semua dosa kita ditimpakan ke atas tubuh dia. Semua kesempurnaan dia diberikan untuk saudara dan saya. Dan itu bukan novel Bapak Ibu. Itu bukan Avenger Bapak Ibu. Itu real. Itu real. It's not strange. It's not Doctor Strange. But it's real Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah melakukan itu buat saudara dan saya. Oke? Next kita lihat lagi ada detailsnya. Nah kemudian haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi, saya orang berdosa tadi ketika saya sudah tumpang tangan, oke, kan sudah terjadi divine exchange. Dan saya yang menyembeli. Nah, ini ada satu details yang saya juga dapatnya dari Pastor Prince. Dia bilang kalau semua korban-korban yang dikorbankan, di korban bakaran, peace offering atau segala macam,
tidak ada yang disiksa. Termasuk cerita ini yang kita baca ini, lembunya itu nggak dipukulin dulu. Atau dombanya dihajar dulu sampai berdarah-darah. Atau burung merpatinya dihajar dulu. No, semuanya justru kalau misalnya kita baca, ini saya dapatnya dari Pastor Prince juga. Kalau kita baca dari aturan-aturan Yahudi, mereka justru tahu motongnya itu kira-kira di sebelah mana biar binatang korban ini matinya itu lemes dan cepat. Jadi Tuhan Yesus itu jauh lebih gila lagi daripada gambaran ini, Bapak Ibu. Gambaran ini aja kita udah wow. Ya kan? Ditukar. Pertukaran ilahi itu terjadi. Tapi Tuhan Yesus itu mengalami semua hantaman-hantaman, diludahin, dihina. Pokoknya sampai hancur sehancur-hancurnya. Maka ada ayat, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia bukan cuma mati, dia mengalami itu semua. Sayatan, tusukan segala macam, dipecut segala macam. Supaya saudara dan saya tidak perlu mengalami itu lagi. Oke, jadi di sini kalau kita lihat gambaran yang ini, mereka matinya tuh mati gampang. Yang korban-korban ini. Tapi kalau Tuhan Yesus matinya gak gampang loh Bapak Ibu. Dan karena dosa-dosa kita lah, dia naik ke atas kayu salib untuk menanggung itu. Walaupun belum tentu kita mau menerima dia sebagai juru selamat kita. Tapi dia udah maju duluan. Dia udah percaya. Dia udah yakin. Kasihnya ini pasti akan menyentuh hati kita semua. Oke? Nah, terus harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya. Bisa kebayang gak itu darah-darahnya itu cuman setetes-tetes atau merah semua. Itu berbicara mengenai apa? Kehidupan yang mati. Tuhan Yesus benar-benar mati. Bukan cuman luka-luka, and then tubuhnya diculik, and then dibalut, dikasih obat, and then sembuh. No, Tuhan Yesus benar-benar mati buat saudara dan saya. Darahnya benar-benar tercurah buat saudara dan saya. Itu berbicara mengenai apa? Pengampunan dosa. Oke? Jadi menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Bisa kebayang nggak darah-darah Tuhan Yesus itu di sekeliling salib itu kayak apa? Itu buat saudara dan saya. Itu buat saudara dan saya. Dan itu bukan cuma film Mel Gibson. It's real true story Bapak Ibu. Dan di masa-masa seperti ini kita penting sekali. Ternyata kita punya Tuhan tuh yang begitu mengasihi kita sampai sebegitunya berkorban buat kita. Dan Allah Bapa dan Allah Anak, mereka sama-sama agree about this. Jadi bukannya Allah Anak terpaksa nih, Allah Bapa kejam banget. No. Allah Bapa, Allah Anak semuanya penuh dengan kerelaan menjalankan master plan ini untuk saudara dan saya. Ada lirik lagu yang you didn't want heaven without us. So Jesus you brought heaven down. Jadi Tuhan Yesus gak mau surga itu kosong. Makanya dia menurunkan, lirik-liriknya, dia menurunkan surga ini ke dunia ini supaya kita bisa masuk ke dalam itu. So good. God is so good. Kalau kita talking about Jesus, our soul, our spirit itu tuh pasti nangkep. Oke? Dan kita lihat lagi. Next. Nah, dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala, katakan kepala, serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Kemudian ayat 9. Tetapi isi perutnya, katakan perut dan betis, haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oke, jadi tadi di ayat 8 kita lihat sebentar. Ayat 8 dikatakan mereka harus mengatur potongan korban itu dan kepala. Ini berbicara mengenai, tadi kan ada kepala, ada perut, ada
Kepala, isi perut, dan betis. Oke? Jadi kepala ini berbicara mengenai apa? Di dalam knowledge-nya Tuhan, there's no sin. He knew no sin. Yesus itu, he knew no sin. Oke? Dia tidak mengetahui mengenai dosa. He knew no sin. Dia sendiri itu, pikirannya itu tidak berdosa. Oke? Kepala. Next, kita lihat isi perut. Isi perut. Di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus itu tidak ada dosa sama sekali, Bapak Ibu. Oke? Kemudian betis. Walking. He did no sin. Dia tidak melakukan dosa. Oke? He knew no sin. Oke? In him there's no sin. And then he did no sin. Itulah kualitas korban bakaran kita yang tidak bercela, Bapak Ibu. Oke? Dan it's an overpayment. Kualitas yang sebegitu sempurna untuk membayar, untuk ditukarkan dengan segala dosanya kita, itu is an overpayment. Karena nilai dari darah Yesus itu jauh lebih besar daripada dosa seluruh dunia, ditambahkan dosa masa depan, dosa masa lalu, dosa sekarang ditambah-tambahkan. Tuhan Yesus bayarnya tuh lebih daripada itu. Lebih dari itu. Jadi jangan melihat dosa saudara itu terlalu besar. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu semuanya sudah menjadi masa lalu kita. Yes, kita masih bisa, karena kualifikasi dosa itu bukan membunuh, berzina, tidur sama istri orang atau apa. Kita takut aja dosa, Bapak Ibu. Kita khawatir aja dosa kalau mau ikutin standarnya Tuhan. Makanya Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa mengikuti standarnya dia. That's why dia datang. Dia yang memberikan kita jubah kebenaran itu. Dia memberikan kita identitas baru itu. Sebagai Christian. Kita sudah ada di dalam Kristus. Oke? Jadi ini adalah sebuah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Oke, jadi dari tadi kita lihat the first mention burnt offering itu mengenai Tuhan tidak marah. Dan itu juga mengenai bau yang harum. Pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah bau yang harum buat Allah Bapa. Oke, dan juga di sini kita lihat lagi. Di imamat dijelaskan lagi details-detailsnya. Dan di sini dikatakan lagi. Korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi pengorbanan yang sempurnanya Tuhan Yesus adalah bau yang menyenangkan bagi Tuhan. So ketika kita juga membawa korban bakaran yaitu Yesus kepada Tuhan, itu adalah wangi-wangian yang menyenangkan bagi Tuhan. Ketika kita mengalami ketakutan, bawalah wangi-wangian itu di hadapan Tuhan. Oh, wangi-wangian itu harus lagu yang sempurna ya, yang anointed ya. No. Kalau saya kasih tahu mungkin saudara berasa, masa cuman gitu? Conscious of his righteousness. Seperti itulah saudara membawa wangi-wangian bagi Allah Bapa. Sadar akan kebenarannya yang sudah membenarkan saudara dan saya. Itulah cara kita membawa korban bakaran kepada Allah Bapa. Tidak perlu lagi potong ini, potong itu, bakar sana, bakar sini. No. Sadarilah kebenaran saudara dan saya adalah dari Tuhan Yesus. That's it. Simple kan? Simple sampai orang gak percaya. Tapi mari kita sama-sama praktekin itu. Kita sama-sama ketika kita mengalami ketakutan. Karena apa? Kita mengalami ketakutan kadang-kadang itu bukan langsung takut. Biasanya dari worry dulu. Khawatir dulu. Kepikiran dulu. Concern dulu. Baru lama-lama menjadi takut. Ketika concern itu sudah mulai datang, khawatir itu sudah mulai datang, skenario-skenario negatifnya sudah mulai datang, mari kita conscious. Oh, no. I'm destined to reign. Bukan karena saya hebat, tapi karena anugerah pembenaran itu sudah diberikan buat aku. I'm righteous. Kalau orang-orang New Age, mereka aja bisa menggunakan autosugesti segala macam kan? I'm rich. I can fly. Nah, apalagi kita punya dasar firman Tuhan yang memang sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah melakukan itu buat saudara saya.
Jadi kita bukan sedang autosugesti lagi Bapak Ibu. Kita hanya meditate on His righteousness. Meditate itu adalah bahasa dari Bible. Hagah, kita juga memperkatakan. Kita memperkatakan apa yang ingin kita lihat. Kebenaran Tuhan. Oke, kita bombardir, dengerin lagi kabar baik. Karena ketika kita mendengarkan itu kan nyangkut di pikiran kita. Ketika kita menghadapi problem-problem itu, itulah senjata kita. Firman Tuhan ini yang kita dengar. Oke, terus next, Efesus 5 ya. Nah, itu tadi kita lihat Tuhan Yesus di dalam tipologi korban bakaran. Kita lihat sekarang bagaimana Rasul Paulus menyatakan Kristus Yesus itu adalah korban yang harum bagi Allah. Oke? Jadi ini bukan sesuatu yang ada question mark-nya. Emang benar ya Yesus itu korban bakaran? Ini sangat jelas. Di sini ada, di 1 Petrus nanti kita lihat juga ada. Jadi Efesus 5 ayat 2 dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hey God's beloved church, Jesus loves you. Oke? Dan di sini dikatakan hiduplah dalam kasih. Jangan jadikan itu sebuah beban atau tuntutan. Saya harus hidup dalam kasih. Saya harus mengasihi istri. Saya harus mengasihi anak saya. Saya harus mengasihi rekan kerja saya. Jangan jadikan itu sebuah tuntutan, sebuah beban. Tapi perhatikan kalimat berikutnya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dasarnya balik lagi, ketika engkau sadar dan mengalami kasihnya Yesus, maka engkau akan bisa mengasihi. Mengasihi itu adalah sebuah buah. It's a fruit, not the root. Dasarnya, akarnya adalah mengalami, menikmati, menerima kasihnya Yesus. Maka kita akan bisa mengasihi. Terus apa? Bagaimana Tuhan Yesus, tadi kan saya bilang Happy Valentine's Day, Jesus is the greatest lover. Karena dia bukan cuma kirim bunga, bukan cuma kirim duit, bukan cuma kirim bunga deposito, atau bukan cuma kirim saham. Wah, kan sekarang lagi tren, bukan cuma kirim kripto. Dia kirimnya apa? Dirinya sendiri. Menyerahkan dirinya Bapak Ibu, untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. So udah crystal clear, korban bakaran itu yang sempurna itu adalah Yesus Kristus. Dan itu adalah perfect sacrifice yang harum bagi Allah. Jadi setiap kali kita mengingat, kita conscious, kita sadar sama pengorbanan Tuhan Yesus buat kita, itu kita sedang mempersembahkan korban yang harum bagi Allah. Dan itu mendistract kita dari fokus sama problem, utang, cicilan, sakit penyakit, COVID segala macam, berantem apa segala macam. Itu mendistract kita dari itu semua. Oke? Jadi cara kita mempersembahkan korban bakaran kita hari-hari ini adalah dengan menyadari betapa kita sudah dibenarkan. Menyadari kebenarannya sudah diberikan buat kita. As simple as that. Oke? Terus kita lihat lagi di Petrus. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, ini saya mau katakan, tadi waktu di Esra kan kita baca, mereka pertama-tama diingatkan mengenai identitasnya, betul? Kemudian mereka harus disupport dengan perak, emas, dan harta benda dan lain-lain. Tapi itu tidak membuat mereka tidak merasakan ketakutan. Kalau kita berdasarkan hanya materi untuk mengalami ketenangan dalam hidup ini, kita tidak akan tenang. Oke? Kalau kita hanya mengandalkan materi untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup ini, kita tidak akan tenang. Karena tadi kita lihat, mereka sudah disupport loh. Kalau Bapak Ibu baca lagi detailsnya, waduh itu emasnya banyak banget. Peraknya tuh banyak banget. Banyak banget. Waktu saya baca tuh, waktu itu saya ngomong ke Lili, gila Beb, ininya banyak banget. Dan dikasih gitu loh. Cuman bahasanya saya belum cek sih itu, pokoknya banyak banget lah. Nanti kalian baca sendiri. Di Esra
2 kalau nggak salah. Itu di details. Dan juga mereka dapat wisdom ya. Kan sudah sekian lama dijajah menjadi budak di Babilonia itu kan. Itu tuh detailsnya itu luar biasa. WL-nya berapa orang, penyanyinya berapa orang, suku ini berapa orang, ini berapa orang. Accounting-nya itu jago banget. Luar biasa banget. And I believe that's the wisdom of God. Oke? Nah, jadi di sini dikatakan di dalam Petrus ini bahwa kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang itu bukan dengan barang yang fana. Kita bisa tenang, kita bisa mengalami keselamatan, kita bisa mengalami shalom, kita bisa mengalami berkatnya Tuhan itu bukan karena kita mengandalkan barang yang fana, bukan dengan barang perak atau emas, bukan materi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, saya bukan mengatakan materi itu tidak penting. Tuhan mau kok kita menikmati materi yang Dia provide buat kita. Dia mau kasih kita rumah yang nyaman, Dia mau kasih kita mobil yang nyaman, kita bisa jalan-jalan, Dia mau kasih kita finansial yang nyaman. That's His heart. Dia nggak mau anaknya terpuruk dalam kemiskinan. That's not His will. Tuhan nggak mau kayak gitu. Saya aja nggak mungkin mau Rainy sama Ben nanti hidupnya miskin, melarat, yang penting setia sama Tuhan kayak gitu. No. Saya aja nggak mau. Apalagi Allah Bapa kita. Dan jangan punya konsep bahwa miskin itu sama dengan kudus. That's a lie from hell. Miskin sama dengan kudus. That's not true. That's not true. Saya nggak mengencourage kita tergila-gila mencari harta segala macam. No. Tapi saya cuma mau katakan itu semua diberikan Tuhan untuk kita nikmati, untuk kita bisa memakai itu untuk menjadi berkat. Oke? Tapi jangan mengandalkan itu. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bukan pula dengan perak atau emas. Next kita lihat. Melainkan. Jadi kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan darah yang mahal. Kita ditebus dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, kita ditebus. Kita sudah ditebus. Jadi ini bukan suatu planning yang Tuhan Yesus akan lakukan. Ini sudah is a done deal. Ini semua sudah selesai. Melainkan dengan darah yang mahal. Apakah masih darah domba, darah lembu jantan itu? No. Darah Kristus yang tadi kita lihat korban bakaran itu dipercik di sekeliling mezbah itu. Ini darah Yesus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Oke? Jadi kita lihat bahwa bangsa Israel dalam menghadapi ketakutan mereka mempersembahkan korban bakaran. Dan di sini saya juga mau encourage, ketika kita mengalami ketakutan dalam hari-hari ini, takut nanti di Indonesia ada perang nggak? Takut nanti Omikron, nanti ada anak cucu Omikron atau apa? Terus financial crisis segala macam. Ketika kita menghadapi fear itu, mari kita consciousnya itu, I am the righteousness of God in Christ. Kita conscious, sadar diri. Sadar diri itu bukan diri kita lagi, diri Kristus. Kita sadar bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Karena di Roma 5 ayat 17 dikatakan, yang penerima anugerah pembenaran dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kembar ini, anugerah pembenaran dan kasih karunia berlimpah-limpah ini, kita sudah menerimanya. Will reign in life. Menang dalam hidup Bapak Ibu. Oke? Jadi ketika kita mungkin masih merasa hidup kita penuh dengan kekalahan, coba kita lebih banyak bombardir lagi dengan anugerah pembenaran dan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan itu bukan suatu doktrin ya. Kita bukan sedang membicara suatu doktrin, suatu ajaran, kasih karunia, trennya begini. No, it's about Jesus. Righteousness-nya Jesus. Abundant grace-nya Jesus. Tadi kita lihat korban bakaran yang dibakar segala macam itu adalah tipologi dari Yesus. Tapi Yesus matinya lebih kejam lagi. Saudara-saudara, buat saudara dan saya. Amin. I hope you are blessed. I'm finished. Thank you Lord Jesus. Kita mau, salah satu kita dalam mengingat atau mempersembahkan korban bakaran yaitu bisa dengan apa? Holy Communion. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus ini bukan untuk mengingatkan Tuhan. Ini untuk mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan gak lupa kok.
Tuhan gak lupa, aduh anak ini saya belum sembuhin ya. No. Kita nggak perlu mengingatkan Tuhan. Ini justru untuk mengingatkan kita. Oke? Dan juga ketika kita declare, korban bakaran ini naik sebagai bau yang wangi, yang harum kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kita lihat bahwa tubuhnya telah dihancur-hancurkan buat saudara dan saya. Dia bukan hanya digorok lehernya and then mati pelan-pelan dengan begitu lemah gemulai. No. Dia mengalami semua siksaan-siksaan itu buat saudara dan saya. Supaya kita tidak perlu mengalami itu lagi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang telah menanggung semua sakit penyakit. Semua penderitaan, semua stres, depresi, semua rancangan jahat, semua kemiskinan sudah Engkau tanggung buat kami ya Tuhan. Kau dihancur-hancurkan supaya kami tidak perlu mengalami itu. Semua sakit penyakit telah ditimpakan ke atas tubuhmu. Sehingga bagian kami adalah kesehatan, kemakmuran, damai sejahtera, shalom-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna dan kami akan menikmati manifestasinya itu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami terima tubuh-Mu yang sempurna, yang dahsyat, yang powerful ini. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang sempurna. Kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah-Mu seperti darah korban bakaran itu sudah ada di sekeliling mezbah itu ya Tuhan. Tercurah buat kami. Bahkan Kau telah meneteskan keringat dan darah di Taman Getsemani ya Tuhan. Buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bukan orang berdosa lagi. Kami sudah dikuduskan, disucikan, dibenarkan sekali untuk selama-lamanya ya Tuhan. Kami sudah diberkati dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bukan lagi budak dosa, bukan lagi budak ketakutan. Kami adalah anak kesayangan Bapa, the beloved of Daddy God, because of your perfect love Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima darah-Mu ini, we are destined to reign. In Jesus' name kami terima. Amin. Yes, thank you Jesus. Mari kita sejenak renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Dia. Rasakan kasih-Nya. Rasakan pelukannya. Di masa yang berat ini, Dia tetap ada di sini. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you for your love, oh Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh Lord Jesus. Thank you 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 Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Untuk pengorbanan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Your perfect love casts out fear. Your perfect love casts out fear Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk terus tenggelam di dalam kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Ajari kami untuk terus menikmati kasih-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Yang memeluk kami, yang memegang kami, yang menggandeng kami. Tidak melihat kondisi kami seperti apapun ya Tuhan. Ketika kami khawatir,
ketika kami takut ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang memeluk kami ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang dahsyat yang menggandeng kami ya Tuhan, dalam melewati hari-hari yang jahat ini ya Tuhan. Kami aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada senjata apapun yang ditempa melawan kami akan berhasil ya Tuhan. Karena kami di-establish di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kebenaran kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Our righteousness is from You Lord. Thank You Jesus. Bukan kebenaran kami. Bantu kami Tuhan dalam melihat kebenaran-Mu semakin jelas lagi ya Tuhan. No more our righteousness, only Your righteousness. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank You Lord Jesus. Thank You for Your perfect sacrifice. Thank You Jesus. Amen, amen, amen. God's beloved church, mari kita sama-sama angkat tangan. We want to receive our daddy's blessing. God's beloved church, pulanglah dengan damai sejahteranya, dengan shalomnya, dengan kekuatannya. Dia yang menjadi sumber kekuatanmu, Dia yang menjadi kekuatanmu, Dia yang menjadi shalommu. Apapun yang kau lakukan, Dia yang membuat berhasil. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah parentingmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan Yesus yang membuat itu berhasil. God's beloved church, engkau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa, engkau sangat diberkati oleh Bapa, engkau sangat-sangat berkenan pada Bapa. Yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan Amin. In Jesus name. God bless you. Happy Sunday. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.